semuanya, balik lagi sama aku. Nah, kita hari ini mau wawancara Miss Furi lagi nih. Nah, Miss Furi apa kabar Miss Furi? Alhamdulillah baik. Vina gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, saya boleh nggak nih izin buat wawancara Miss Furi? Boleh. Oke. Jadi ya saya mau kira-kira tuh tentang biografi Miss selama jadi guru dari sebelum sampai jadi guru sampai sekarang. Tapi boleh kenalan dulu nggak nama lengkap Miss Furi? Terus Miss Furi tuh lahir tanggal berapa gitu? Ya, nama saya Istiana Furi. Biasa dipanggil Furi. Itu nama yang diberikan oleh murid-murid saya. Tapi kalau nama panggilan dari keluarga itu Iis. Saya lahir tahun 81 tanggal 4 Februari. Wih, udah lewat. Udah lewat. Tapi birthday Miss Furi. Thank you, Vina. Miss Furi tuh sebelumnya emang udah ada niatan jadi guru atau gimana? Jadi guru itu emang cita-cita dari kecil. Sempat berubah pas di SMK, ingin jadi sekretaris. Tapi kayaknya enak nih jadi guru. Guru apa ya? Saya lebih tertarik ingin jadi guru bahasa Inggris karena menurut saya bahasa Inggris kan bahasa internasional. Saat dulu itu kan bahasa Inggris tuh kayak masih something yang new gitu ya. Nggak semua orang bisa. Kalau sekarang kan guru bahasa Inggris everywhere, every time ada semua. Tuh, jadi saya pengen jadi guru, gurunya guru bahasa Inggris. Itu berarti dari kecil. Kalau dari kecil just guru ya, just teacher ya, nggak ada pengen jadi guru bahasa Inggris nggak, pokoknya guru. Boleh nggak tuh diceritain sedikit aja tentang perjalanan Miss tuh selama jadi guru, sebelum jadi guru? Sebelum jadi guru, ya biasa ya, lulus SD Malaka Jaya 08, masih ada sekolahnya. Terus SMP 167 Duren Sawit, lalu saya melanjutkan ke SMK 46. Iya. Actually, I hate mathematics. Ya, sebenarnya Miss tuh nggak suka banget sama matematik. That's why I choose vocational high school. Saya pilihnya ke SMK. Terus saya pilih jurusan administrasi perkantoran. Program keahlian sekretaris. Zaman itu programnya gitu deh, sekretaris. Karena saya lihat mata pelajaran matematika di administrasi perkantoran 1 minggu cuma 2 jam. Saya ini aja deh. Saya ambil itu. Ternyata saat itu kurikulumnya berbasis kompetensi. Bahasa Inggris tuh 10 jam seminggu. Jadi bisa dibilang tiap hari ketemu guru bahasa Inggrisnya. Saya seneng banget. Walaupun ya basicnya nggak terlalu kuat-kuat banget sih, karena baru belajar bahasa Inggris itu di SMP kelas 7. Setelah itu saya lulus tahun 99. Tidak langsung kuliah karena terbentur biaya. Tapi orang tua saya tuh memasukkan saya ke lembaga khusus bahasa Inggris LIA yang di Pramuka. Dari level paling bawah tuh basic tuh ada 4, terus intermediate, terus advance. Jadi lengkap tuh semua. 12 level saya lalui semua. Selesai di 2001. Lalu saya memberanikan diri untuk jadi guru. Kebetulan di tahun 2000 Bapak saya meninggal. Saya mulai kecil-kecilan nyari uang sendiri dengan memberikan les privat. Masih murah, masih satu anak 1 bulan 10.000. Saya pakai ijazah LIA itu tahun 2001 November. Saya mulai nyoba ya ngajar. Ada sekolah yang kebetulan mama saya punya kenalan. Saya honor di sekolah negeri itu. Sekolahnya masih ada. Sekolah apa tuh Miss? SD Cipinang Melayu 9. Jadi awal karir saya tuh langsung ngajar 4 sekolah. Mana aja tuh? SD Cipinang Melayu 09, SD Malaka Jaya 08 deket rumah. Terus SD Budi Sila Paramita Cipinang. Sama SD Merdeka Jatinegara. Yang 3 ini jadi guru bahasa Inggris, yang 1 ini guru ekskul. Di mana tuh yang ekskul? Semuanya nggak jauh-jauh, semuanya timur semua. Merdeka di Jatinegara sebelah City Plaza. Iya. Sekarang udah nggak ada sekolahnya. Sekarang diganti dengan Darul Mukminin. Kalau Budis masih ada, Wihara Budis itu. Terus
Malaka Jaya 08 sama Cipinang Melayu ada. Saya cuma pakai ijazah yang dari LIA itu. Terus saya kuliahnya baru lanjut, alhamdulillah dapat rezeki mama saya kuliah di 2010 di UHAMKA, jurusan bahasa Inggris, keguruan bahasa Inggris. Bukan yang sastra Inggris ya, pure bahasa Inggris pendidikan. Cuman karena saya terlalu sibuk dengan karir nih, kayak akan jadi guru, les privat sana sini. Jadi lulusnya tuh nggak 4 tahun, 7 tahun karena kasihkan nyari duit. Antara sidangnya nanti aja deh, skripsi nanti. Gampang gitu. Tapi kan nggak boleh gitu kan. Nah, terus di 2021 pas COVID nih, kalian ingat kan waktu COVID? Nah, 2021 diajakin temen, Fur kuliah lagi yuk, mumpung lagi COVID, jadi online versinya. Saya kuliah lagi di Unindra S2 bahasa Inggris juga. Unindra. Itu alhamdulillah selesai on time 2023. Lalu di 2024 tanggal 2 Mei tepat 1 tahun saya pindah tugas dari sekolah swasta saya ke SMK 65 setelah mendapat SK dari pemerintah. Wih, berarti Miss Furi ini baru ya di sini ya? 1 tahun. 1 tahun. Tadi kan Miss Furi tuh ngajar tuh di 4 sekolah langsung ya. Itu Miss Furi gimana cara bagi waktunya? Bahasa Inggris kan nggak tiap hari, jadi kan ada jadwalnya. Misalnya di kelas ini seminggu 2 kali, misalnya di SDA kita Senin Rabu, di SDB Selasa Kamis, di SDC hari apa dan apa. Ada juga yang sekolahnya siang waktu itu. Jadi masih bisa kepegang. Pas di 2009 dari 4 sekolah itu saya ambil jadi tinggal 2 sekolah. Saya fokus di Budi Sila Paramita SD SMP aja. Nah, yang Cipinang Melayu saya resign, SD Malaka Jaya 08 saya resign, terus Merdeka juga saya resign. Jadi saya fokus ke SD SMP Budi Sila Paramita, mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai 9. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh, Miss? Kalau untuk Budi Sila Paramita 2001 sampai 2024 kemarin. Bisa dibilang 23 tahun saya di Budi Sila Paramita. Kalau yang di negeri ada yang 6 sampai 7 tahun lah. Berarti dari 2001 sampai 2024. Kalau di satu sekolah ya di Budi Sila Paramita. Kalau misalnya di Malaka? Malaka 6 tahunan. 2001 sampai 2007. Itu waktunya sama semua? Yang 3? Iya. Wow. Kayak gitu. Oke. Terus Miss Furi itu berarti itu tuh kuliahnya itu baru banget lulus nih. Kuliah yang UHAMKA itu yang S1 saya kelasnya kelas intensif. Setiap Jumat, Sabtu. Jadi kalau Jumat tuh jam 1 siang mulainya sampai jam 9 malam. Yang Sabtu jam 7 pagi sampai 9 malam. Kelas intensif. Kalau yang di Unindra kan online. Itu setiap hari Sabtu Minggu. Mulainya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu Zoom. Gak bergerak di depan laptop. Terus tugasnya juga banyak. Jadi bukan berarti kuliahnya online gitu asal-asalan. Enggak. Benar-benar ada tugas, benar-benar dengerin dosen kasih kita kuliah segala macam. Ada presentasi, diskusinya. Walaupun lewat Zoom, you know lah, waktu COVID kan, kayak gitu kan. Terus berarti kan Miss Furi ini orangnya kerja keras banget gitu ya. Kayak semangat belajarnya tuh tinggi banget. Ada pesan nggak buat kita semua nih biar kita tuh juga ikutan semangat belajarnya, terus kayak kerja keras juga biar cita-cita tuh yang kita pengen dari kecil tuh bisa kesampaian? Pesan saya buat kalian ya, kalian jangan patah semangat. Terus yakin deh, pokoknya misalnya kita menemukan kesulitan, itu pasti bisa dilewatin deh. Jangan mikir gini, capek belajar. Kamu akan lebih capek kalau kamu nggak jadi apa-apa di masa yang akan datang. Terus pokoknya nggak kenal lelah lah. Menurut saya sih gitu. Jujur saya pernah ngedown ya waktu di S1 mau S1 itu udah hampir mau nyerah.
aduh kayaknya gue nggak sanggup gitu nyelesain sarjana. Tapi kalau dipikirin lagi, masa guru nggak sarjana? Apa kata dunia? Akhirnya saya harus selesaikan. Terus kalau ada juga yang beranggapan kan anak SMK itu nggak bisa kuliah. Nggak bisa. Kata siapa? Bisa kuliah, bisa kerja, bisa kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah, bisa. Semua tergantung kitanya. Jangan pernah untuk udahlah sampai SMK aja, jangan. Usahain misalpun kita berwira swasta, kita punya background pendidikan formal S1 minimal. Ya. Kalau syukur-syukur bisa lanjut ke S2, ke S3 dan segala macam dan seterusnya gitu. Sebab yang namanya pendidikan itu kan nggak akan selesai saat itu, pasti sampai akhir hayat. Saya juga ada beberapa kali pernah ngajar di kampus ya, ngajar di kampus kelas Sabtu, mahasiswanya itu satpam, pegawai minimarket. Kamu bisa bayangin, mereka saja yang sudah kerja masih mau mengenyam pendidikan formal dengan harapan mereka ingin peningkatan hidup dong, sejahtera. Kalau misalnya berpikir, oh iya dia punya titel, nah justru itu dia aja bisa, kenapa kita enggak? Tuh pesan saya buat kalian. Ya, jadi ada yang ketinggalan nih Miss. Miss tuh kuliah dari tahun berapa? Saya kuliahnya di UHAMKA tuh 2010. Selesainya di 2017. Ya itu saking keenakan 7 tahunnya. 3 tahunnya terlalu santai untuk menguber les A, les B, les C, nyari duit yang banyak gitu. Terus kalau di Unindra 2021 selesai di 2023, kan 2 tahun S2-nya. Oke Miss, makasih Miss info-infonya, terus kata-kata buat kita semua Iya, gitu. sama. Semoga teks yang nanti bakal kita buat nih tentang biografi Miss Puri nih bisa buat inspirasi satu kelas bahkan satu sekolah yang ada di sini murid-murid ya. Oke, sekian wawancara dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.